Pemirsa, kasus pemerkosaan oleh seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat ini menyentak publik. Bagaimana bisa seorang dokter melakukan perbuatan sekeji itu pada korban yang sedang menunggu ayahnya saat itu untuk berobat. Untuk membahas kasus ini, pemirsa, telah hadir di studio kami ada Dr. Zulfia. Selamat siang, Dr. Zulfia. Selamat siang. Dan juga pemirsa, lalu di sambungan Zoom ada Ibu Dahlia Madani selaku Komisioner Komisi Perempuan, dan juga di Bandung sudah ada Profesor Zahrotur Rushda Hinduan selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Kemahasiswaan Universitas Pajajaran. Dan kita juga akan Dr. Zulfia terlebih dahulu ya. Ya baik, selamat siang juga Bu. Nah dokter, ini kalau dilihat kasus ini juga sempat mengejutkan ya, karena kalau dilihat juga dokter yang semestinya jiwanya sehat, kemudian juga bisa memberikan pelayanan kepada pasien, tapi ternyata melakukan tindakan seperti ini. Dari pandangan Anda seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya tindakan kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Oleh profesi, jabatan, atau titel tertentu, termasuk oleh dokter. Jadi seringkali kita memandang suatu profesi dengan idealisasi tertentu. Contohnya profesi dokter memang di masyarakat dipandang sebagai profesi yang mulia, yang menjadi tempat orang datang untuk meminta bantuan gitu ya. Dan ternyata ketika ada kasus seperti ini tentunya mengejutkan untuk masyarakat, dan kita perlu melihat ini sebagai satu kondisi di mana ini adalah oknum yang melakukan satu tindakan kekerasan seksual, dan tentunya perlu ditindak baik secara hukum ataupun secara etik kedokteran seperti itu. Tapi intinya kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Sehingga kita tidak boleh silau dengan jabatan tertentu, profesi tertentu, titel tertentu gitu. Dan semua harus diperlakukan sama bila memang sudah terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual. Oke, Dokter Zulfia, kalau kita lihat dari kasus ini, apakah ada kemungkinan kalau pelaku ini memiliki kelainan jiwa, Dok? Semua kemungkinan itu bisa terjadi, tapi kita perlu lihat dulu ada yang namanya kelainan atau deviasi seksual, kita sebutnya parafilia, dan ada yang masuknya gangguan parafilia, itu sudah gangguan mental. Jadi kita lihat dulu nih, apakah seseorang ini punya kelainan ketertarikan seksual, ini termasuk di dalamnya misalnya orang yang tertarik secara seksual ketika dia melakukan aktivitas mengintip orang telanjang atau berhubungan seksual, atau tertarik sama jenazah, atau tertarik pada orang yang sedang tidur, pingsan, tidak sadar, atau tertarik pada organ tubuh tapi bukan non-genital. Jadi banyak nih kelainan-kelainan atau deviasi seksual. Tapi kita perlu lihat apakah ini berupa suatu katakanlah deviasi atau hal yang menyimpang atau sudah menjadi satu gangguan mental. Tapi kalaupun seseorang itu punya gangguan mental, tidak menghilangkan aspek hukum pada seseorang. Kalau memang pada saat itu dia dengan sadar penuh melakukan tindakan itu. Betul. Nah, tapi Dok, kalau misalkan dilihat ya, karena ini ada banyak sekali kasus yang di Indonesia yang terjadi, terutama dalam di dunia kedokteran gitu. Sebetulnya ada apa dengan dunia kedokteran ini? Tapi jangan dulu dibahas, karena pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, tentunya kita masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Zulfia selaku dokter dari psikiater tadi ya, dan juga ada beberapa narasumber lain yang telah bergabung bersama kami. Kita akan ke Ibu Zulfia terlebih dahulu. Tadi kan kami sempat terjeda ya Bu ya, kalau misalkan melihat ada banyak sekali kasus di Indonesia terutama yang menyangkut dari kesehatan kedokteran begitu. Sebetulnya apakah dunia dokter ini sedang tidak baik-baik saja? Dan kalau melihat tadi adanya gangguan mental, jika betul adanya gangguan mental, apakah kemudian ada korban-korban lain? Iya. Dunia kedokteran tidak baik-baik saja, dan kayaknya dunia in general lagi tidak baik-baik saja ya. Kalau menurut saya sebetulnya fenomena ini terjadi karena sekarang kita punya media sosial, semua bisa viral, bisa di blow up, bisa diakses. Someone udah lebih bisa speak up. Sedangkan kejadian seperti ini sebetulnya mungkin sudah lama terjadi di berbagai bidang, di berbagai aspek. Tapi orang susah untuk bisa speak up, dan mungkin katakanlah kasusnya dianggap oleh penegak hukum secara serius. Kalau sekarang kalau viral baru diurus, baru ibaratnya diurus dengan baik gitu ya satu kasus. Nah tapi tentunya ini membuat kita jadi lebih memperhatikan ya what's going on dengan pendidikan kedokteran. Karena memang kita lagi disorot nih dunia kedokteran ya, sebelumnya dengan kasus bullying, dengan kasus program pendidikan yang dianggapnya tidak manusiawi, apalagi ada kasus seperti ini. Banyak yang menyoroti apakah ini adalah
faktor gangguan mental dan apakah tidak diseleksi, apakah tidak ada pemeriksaan. Iya, betul. Sebetulnya yang perlu masyarakat pahami, untuk masuk ke suatu program pendidikan dokter spesialis itu seleksinya ketat banget, super ketat. Dan termasuk seleksi untuk pemeriksaan kesehatan jiwa. Tadi Pak Wamen menyampaikan tentang MMPI, pemeriksaan kesehatan jiwa dengan suatu alat, satu tools, tes gitu ya, di mana seseorang itu akan dilihat kondisi kesehatan jiwanya. Tapi kita harus tahu kondisi kesehatan jiwa itu dinamis. Dan sekolah kedokteran itu panjang, 4 tahun. Betul. Jadi waktu masuk mungkin saja tidak terdeteksi. Ada gangguan apa-apa secara kepribadian, secara status mental, tapi dalam 4 tahun perjalanan itu bisa datang ya, gangguan-gangguan seperti gangguan-gangguan itu. Makanya ada yang depresi, ada yang bisa sampai suicide, ada yang sampai melakukan bullying dan sebagainya. Itu a lot of things can happen dalam waktu 4 tahun. Bu Zulfa, kita juga ingin dalami ya seperti apa perlindungan korban dengan Ibu Dahlia yang sudah bergabung dengan kami. Bu Dahlia, selamat siang Bu Dahlia. Ini pemerkosaan oleh seorang dokter, pendampingan apa Bu Dahlia yang sebenarnya diperlukan oleh korban? Karena kalau kita ketahui sebenarnya perlindungan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah itu cukup Bu untuk melindungi korban ini Bu? Ya, yang pertama-tama saya menyampaikan, Komnas Perempuan tentunya menyampaikan keprihatinan kepada korban dan dukungan kepada korban yang berani bicara dan melaporkan peristiwa yang dialaminya dengan waktu yang cepat. Tentu ini masih masa-masa yang sulit bagi korban, apalagi peristiwa kekerasan seksualnya justru dialami di tempat yang seharusnya ruang aman, di mana dia percaya melakukan penyembuhan, perawatan keluarganya, tapi terjadi. Nah, dan ini tentu sangat berat buat korban. Nah, Komnas Perempuan mengapresiasi langkah ini. Tentu penting untuk korban mencari keadilan buat dirinya sendiri, tapi juga sebagai bentuk keberanian untuk terlibat pada upaya mencegah terulangnya kekerasan serupa yang terjadi di wilayah-wilayah publik. Oleh karenanya Komnas Perempuan saat ini mendorong, memang telah ada kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi penting untuk diimplementasikan, dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk di rumah sakit, di fasilitas layanan publik. Yang kedua, Komnas Perempuan mengapresiasi ya tentunya respon cepat yang dilakukan oleh Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan sebagaimana tadi ditayangkan, dan Universitas Pajajaran yang mengambil tindakan-tindakan disiplin penghukuman pada pelaku serta kepolisian. Namun juga untuk mendorong bahwa kepolisian juga perlu serius melakukan langkah-langkah penanganan dalam penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk penghukuman dan rehabilitasi sehingga mengubah dari perilaku tersebut. Dalam catatan Komnas Perempuan, catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024, bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender itu tahun 2024 mencapai 330, dan pengaduannya ke Komnas Perempuan itu ada lebih dari 1.335, dan 3 diantaranya terjadi di ruang fasilitas medis. Nah, pola yang kami catatkan juga bahwa sebenarnya orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung, teladan, atau seperti tenaga medis itu justru menjadi tempat atau menjadi orang yang melakukan kekerasan. Nah, tentunya untuk pendampingan korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan, korban mempunyai hak ya untuk mendapatkan penanganan, mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Misalnya ada 7 hak korban di bidang penanganan, untuk informasi proses hukum yang telah berjalan, dan juga akses untuk layanan bagaimana
laporan dia dilindungi dan dia mendapatkan langkah-langkah pemulihan. Oleh karenanya juga Komnas Perempuan mendorong langkah-langkah pemulihan dapat segera diakses oleh korban, sehingga ketika layanan pemulihan di publik diberikan diakses oleh publik dan dapat dipercaya, korban-korban yang selanjutnya mungkin bisa menjadi langkah dorongan untuk korban-korban lainnya mendapatkan akses hak-hak pemenuhan hak korban yang harus dipenuhi. Baik, Bu Dahlia, tentunya kita juga akan mempertanyakan hal ini kepada Ibu Rosi selaku profesor dari Unpad. Bu Rosi, ini sanksi apa yang saat ini dijatuhkan oleh kampus terhadap pelaku? Assalamualaikum. Jadi memang yang bersangkutan itu sudah diberhentikan secara permanen dari Universitas Pajajaran. Dan kami lakukan dengan cepat karena memang kami tidak mentolerir adanya kekerasan ataupun tindakan asusila di lingkungan kampus dan juga di rumah sakit sebagai tempat PPDS itu belajar gitu ya. Jadi kami sangat bertindak cepat gitu ya, tidak ada 24 jam sudah kami lakukan sidang etik gitu ya dengan yang bersangkutan dari departemen, kemudian juga komite etik, kemudian sehari setelahnya langsung sudah ada pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan gitu ya. Dan saat ini yang bersangkutan sudah istilahnya di DO gitu ya. Jadi kami tegas dengan tindakan asusila yang sudah dilakukan. Oke, Bu Rosi, kasus ini kan secara tidak langsung mencoreng nama baik dari universitas begitu institusi. Apakah ada tuntutan hukum yang dilakukan dari kampus kepada pelaku agar kasus ini tidak terjadi lagi, Bu Rosi? Pada saat ini memang belum ada ya. Jadi memang kami masih melihat ini adalah sesuatu tragedi ya, yang dilakukan oleh oknum di lingkungan medis dan juga di lingkungan pendidikan gitu. Jadi dari kami belum ada tindakan ataupun tuntutan hukum. Tapi yang pasti kami sangat sangat mendukung ataupun sangat mendukung kepada korban, di mana kami juga memberikan tawaran untuk layanan baik hukum maupun psikologis kepada korban. Baik, Bu Rosi, untuk meluruskan kasus ini dan juga menjadikan seterang-terangnya, benarkah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, Bu Rosi? Pada saat ini kasusnya sudah masuk kasus kriminal ya, sehingga saya mungkin tidak pada tempatnya untuk memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut gitu. Jadi mungkin untuk lebih detailnya itu sudah di bawah penyelidikan dari kepolisian dan saya sangat menghormati itu, kami sangat menghormati, sehingga tampaknya untuk kasusnya sendiri akan lebih valid ataupun reliable apabila pihak kepolisian yang memberikan jawaban gitu ya. Oke, baik. Kita akan kembali juga ke Dr. Zulfa. Dr. Zulfa, menurut Anda prosedur seperti apa yang bisa dilakukan oleh institusi bagi dokter-dokter yang sedang melakukan PPDS ini agar kasus ini tidak terjadi lagi? Ya, sebetulnya semua prosedur yang ada di rumah sakit kalau diterapkan dengan baik, semestinya tidak ada celah kejadian seperti ini terjadi. Contohnya, ketika pasien atau keluarga pasien akan melakukan suatu tindakan atau prosedur, katakanlah ini kan modusnya mau cross match, ambil darah dan sebagainya. Semua itu ada prosedurnya, ada penjelasan terlebih dahulu, pernyataan persetujuan, dan kemudian bisa didampingi oleh perawat. Jadi tidak hanya berdua antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Ini juga bisa jadi informasi untuk pasien-pasien yang ada di luar sana juga ya. Betul. Jadi bahwa pasien dan keluarga pasien memahami hak-haknya, prosedur sebuah tindakan itu seperti apa sih yang perlu dilakukan, informasinya apa, persetujuannya apa, dan diketahui oleh katakanlah petugas medis atau tenaga kesehatan yang lain, itu adalah hak dari pasien. Jadi tetap merasa nyaman
walaupun misalnya dokternya beda gender gitu ya. Dokter laki-laki dengan wanita yang mungkin dia harus buka pakaian dan sebagainya. Haknya pasien untuk bisa minta didampingi oleh perawat perempuan misalnya, atau oleh keluarganya. Sehingga prosedur-prosedur seperti ini adalah yang standar yang perlu dipastikan diterapkan di rumah sakit. Kalau untuk peserta didik tentunya ya pengawasan, kemudian juga sebetulnya katakanlah sistem senioritas di rumah sakit itu tujuannya adalah untuk mengawasi. Jadi bukan untuk membuli ya, tapi yang senior mengawasi juniornya apakah sudah melakukan sesuai dengan prosedur seperti itu. Tentunya penting sekali untuk pengawasan tadi ya. Kita juga akan bertanya lagi kepada Ibu Dahlia dari Komnas HAM. Bu Dahlia, ini kalau dilihat mungkin informasinya banyak sekali beredar di masyarakat, ada korban-korban lain yang juga ikut speak up. Ini sebetulnya Bu, untuk kemudian korban-korban lain agar dapat speak up juga dari Komnas HAM sendiri, seperti apa tindakannya? Yang pertama tentunya di kepolisian dan berdasarkan mandat yang di dalam undang-undang adanya jaminan untuk perlindungan terhadap korban. Jadi kerahasiaan, terus jaminan bahwa mendapatkan akses layanan seperti kesehatan atau pemeriksaan atau jaminan perlindungan ya tentunya, dan serta akses lainnya pemulihan yang terutama untuk korban itu bisa memberikan rasa kepercayaan, sehingga misalnya kenapa sih penting untuk melaporkan kasusnya? Karena memang dijamin haknya korban untuk mendapatkan rasa keadilan, sehingga dengan langkah korban berani melaporkan kasusnya bukan hanya untuk memberikan pemulihan pada dirinya, tapi dia juga menjadi terlibat dalam upaya pencegahan atau keberulangan kasus pada dalam hal ini ya di tempat-tempat wilayah publik. Oleh karenanya memang Komnas Perempuan juga mendorong mekanisme untuk upaya penanganan, perlindungan, dan pencegahan di fasilitas publik itu terutama dibangun oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini misalnya di Kementerian Kesehatan di tingkat nasional maupun di daerah melalui rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu memulihkan rasa kepercayaan kembali untuk ruang-ruang publik itu menjadi aman. Yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dokter ya, bahwa ada SOP di setiap rumah sakit atau misalnya di fasilitas medis untuk pemeriksaan terhadap pasien, sehingga publik jadi percaya kembali bahwa betul-betul dia akses kesehatan yang ingin didapatkannya justru memberikan ruang aman. Seperti itu, Mbak. Bu Dahlia. Bu Dahlia, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga kepada Bu Rosi yang sudah bergabung bersama kami dengan penjelasannya. Kami juga berterima kasih pada Dokter Zulfia. Terima kasih untuk penjelasannya, Dokter. Dan tentunya ya Rehana, kita berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Betul sekali. Terima kasih semuanya.